Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Mevrina, Stefani, Stephen, Pane, dan Wahyu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang optika, geometri, dan alat optik. Yang pertama, kita akan membahas pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya adalah proses perubahan arah rambat cahaya ke sisi medium asalnya setelah menumbuh antar muka dua medium. Yang pertama ada berkas cahaya. Berkas cahaya adalah sekelompok sinar yang dapat kita lihat. Berdasarkan penyebarannya, berkas cahaya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama divergen, konvergen, dan sejajar. Divergen adalah berkas sinar yang arahnya ke segala arah. Yang kedua konvergen. Konvergen adalah berkas sinar yang arahnya ke satu titik. Yang ketiga sejajar. Sejajar yaitu berkas sinar yang sejajar satu dengan yang lainnya. Yang kedua, jenis-jenis pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya terdiri atas dua jenis. Yang pertama, pemantulan baur atau difusi reflection. Pengertiannya, pemantulan baur adalah pemantulan cahaya ke segala arah yang terjadi karena bekas sinar datang jatuh pada permukaan kasar atau tidak rata. Yang kedua, pemantulan teratur. Pemantulan teratur adalah pemantulan yang terjadi karena bekas sinar datang jatuh pada permukaan halus atau rata. Contoh dari pemantulan cahaya oleh permukaan datar itu seperti cermin atau permukaan air yang tenang. Kalau pemantulan cahaya permukaan kasar seperti pakaian, kertas, dan aspal jalan. Yang ketiga, hukum pemantulan cahaya. Yang pertama, sinar datang, sinar pantul dan garis normal berpotongan pada satu titik dan terletak pada satu bidang datar. Kita bisa lihat pada gambar di sini. Yang kedua, sudut sinar datang pertama sama dengan sudut sinar datang pantul atau F. Yang keempat, pemantulan pada cermin datar. A. Sifat-sifat bayangan cermin datar. 1. Tegak. 2. Hasil bayangan yang didapat sama seperti aslinya. Dengan kata lain, semua ukuran, baik besar, tinggi, dan lebar, benda adalah sama antara asli dan pantulannya. 3. Jarak benda ke cermin dengan jarak benda ke cermin. 4. Maya atau tidak berbentuk. B. Melukis pembentukan bayangan pada cermin datar dengan diagram sinar. 1. Lukiskan sebuah sinar dari benda menuju ke cermin dan sinar tersebut dipantulkan ke mata. 2. Lukiskan sinar kedua dari benda ke cermin dan sinar tersebut dipantulkan ke mata. 3. Lukiskan perpanjangan sinar-sinar pantulan tersebut di belakang cermin dan lukiskan bayangan benda di belakang cermin pada titik potong dari perpanjangan sinar-sinar pantul. Pemantulan pada cermin lengkung. Cermin lengkung adalah cermin yang permukaannya pantulannya berupa bidang lengkung. Cermin lengkung dibagi menjadi dua jenis, yaitu cermin cengkung dan cermin cembung. Cermin cekung memiliki sifat yang dapat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Dengan demikian, jika terdapat berkas-berkas cahaya sejajar mengenai permukaan cermin cekung, maka berkas-berkas cahaya pemantulannya akan melintasi satu titik yang sama. A. Anatomi cermin cekung dan cermin cembung. Cermin cekung merupakan irisan permukaan yang bagian mengilatnya terdapat di dalam bola. Sedangkan cermin cembung merupakan irisan permukaan bola yang bagian mengilatnya terdapat di luar bola. Dua sifat-sifat bayangan pada cermin cekung yaitu A. Benda terletak di depan kelengkungan cermin. B. Benda terletak di antara pusat kelengkungan cermin M dan titik fokus F. C. Benda terletak di antara titik fokus dan vertex O. D. Benda terletak di pusat kelengkungan cermin atau M. Pemantulan pada cermin cembung. 1. Sinar-sinar istimewa pada cembung. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan
seolah-olah berasal dari titik fokus atau F. Sinar datang seolah-olah menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang seolah-olah menuju titik pusat kelengkungan cermin atau M akan dipantulkan seolah-olah sinar datang dari titik tersebut. Kedua, sifat-sifat bayangan pada cermin cembung. Tegak, diperkecil, maya atau bayangan tidak terbentuk pada layar. D. Dalil esbas. Dalil esbas yaitu seperti pemantulan cahaya. Pada pembiasan cahaya juga digunakan dalil esbas untuk membantu Anda menentukan posisi dan sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa positif. E. Persamaan cermin lengkung. Persamaan cermin lengkung digunakan untuk menyatakan hubungan kuantitatif antara jarak benda ke cermin S.